Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim adada ma akhata bihi ilmu wa khata bihi kalamu wa sahbihi. Waradallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat subuh rahimana wa iyyakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, pagi ini kita telah ditakdirkan untuk bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga tidak terasa ternyata hari ini kita sebentar lagi akan Allah masukkan ke Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadannya. Kalau nggak salah hari apa? Sabtu atau Ahad ya Pak ya? Sabtu atau Ahad. Kalau Sabtu Muhammadiyah ya udah ngumumin Pak ya. Kemungkinan Ahad mungkin karena melihat apa bulan ya, melihat bulan sabit. Kita nunggu pengumuman aja. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita petunjuk bagaimana seharusnya kita ini menjalani apa? Insyaallah. Bagaimana seharusnya kita ini menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Rasulullah SAW betul-betul merefleksikan atau menggambarkan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada beliau, termasuk bagaimana Rasulullah SAW menyikapi Ramadan, menyikapi Ramadan, dan bagaimana beliau menjalani hari-hari di bulan Ramadan itu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam kalimat-kalimat beliau, salah satu di antaranya adalah beliau menjelaskan posisi sholat 5 waktu, lalu sholat Jumat, lalu Ramadan, lalu kemudian haji umroh ya kan. As-salawatul khamsu wal jumu'atu wa Ramadan. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ya kan, ila umrah.
mukaffiratun lima bainahunna idastunibat al-kabair. Amalan-amalan ini di antara manfaatnya adalah menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia, oleh orang yang beriman, yang berada di antara amalan-amalan itu, dengan syarat idastunibat al-kabair, yaitu syaratnya adalah dosa besar itu dijauhi. Idastunibat al-kabair, yaitu dosa-dosa besarnya dijauhi, maka amalan-amalan ini berfungsi untuk mukaffirat. Mukaffirat itu menghapuskan. Mukaffirat, misalnya sholat 5 waktu, sholat subuh, lalu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sholat-sholat ini membersihkan dosa-dosa yang kita kerjakan sebelumnya antar sholat. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis sahih juga menyampaikan perumpamaan bahwasanya sholat 5 waktu itu kanahrin jarin, seperti air sungai bibabi ahadikum, yang ada di pintu rumah, mungkin di depan pintu rumah kita masing-masing, yaitu air sungai yang jernih mengalir deras. Dan kita kalau mengerjakan sholat itu diumpamakan seperti kita mandi, Pak. Mandi dengan air sungai yang jernih yang mengalir kencang. Maka Rasul bertanya, kira-kira masih ada nggak sisa kotoran itu dari badan? Mandinya 5 kali loh, Pak. Ya, ilustrasi perumpamaan ini adalah benar adanya, Pak. Makanya ada penjelasan, ada mandi badan pakai air biasa, ya kan? Ada mandi yang perlu dimandikan bukan hanya badan saja, akal kita harus dimandikan, harus dibersihin. Yang kebanyakan kita nggak pernah berpikir mau membersihkan pikiran, cuci otak, kecuali Dr. Teriawan. Akhirnya dipecat yang ini. Nauzubillah, ya, kok bisa begitu ya? Allah, subhanallah. Ya, semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing, ya kan? Kalau orang itu berbuat kesalahan, Masya Allah, ya dia akan menanggung akibat dari kesalahan itu. Sebagaimana kalau seseorang itu berbuat kebaikan, hanya dia yang akan mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Ilmu ini nggak pernah meleset, Bang. Betul-betul apa yang Allah tetapkan itu benar adanya. Maka setiap yang Allah tetapkan sangat tidak cukup hanya sekedar kita ketahui. Itu tidak cukup. Maka harus kita ingat-ingat, kita resapi, kita pikirkan, kita renungkan, ya kan? Terus menerus. Karena yang ditarget oleh ilmu petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita bukan hanya untuk kita ketahui, tapi targetnya adalah untuk kita ikuti. Kalau untuk kita ikuti, berarti kita harus menjadikan petunjuk yang kita ketahui itu sebagai imam, betul nggak, Bang? Karena harus kita ikuti. Maka posisi hidayah, posisi ilmu ini sebagai imam.
di depan posisinya. Dan itu sebagaimana ayat Allah, firman Allah ya kan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu belum mengetahui ilmunya. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita masih belum jelas. Kenapa kita dilarang? Ternyata terkait dengan pertanggungjawaban. Meskipun kita oleh Allah dikasih kebebasan untuk berbuat apa saja, tapi apapun yang kita kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya perbuatan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah perbuatan yang mengikuti hidayah, mengikuti ilmu. Hanya itu saja, Pak. Di luar konteks itu maka siap-siap saja ya kan, kita mempertanggungjawabkan nanti keringat dingin di hadapan Allah. Belum sekarang, tapi nanti Pak ya. Nah, kita harus betul-betul persiapkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 5 waktu itu posisinya seperti itu. Dan kita jangan menganggap kecil dihapuskannya dosa-dosa di antara amal-amal itu. Sholat, lalu kemudian sholat Jumat itu menghapus dosa ke sholat Jumat yang kemarin. Jadi seminggu sholat Jumat ini meskipun 2 rakaat ya kan, hanya 2 rakaat, tetapi mukaffirat, menghapuskan 5 bainahun, yaitu antara amalan itu. Jadi, dan ternyata di sini berarti berlapis ya kan. Ada amalan yang dihapuskan dengan sholat 5 waktu, yang dihapuskan sholat Jumat, ada yang dihapuskan yaitu Ramadan dengan Ramadan, tapi sama syaratnya, yaitu apa? Dosa besar itu dijauhi. Nah, ini kebanyakan kita kurang perhatian, karena ini ilmu ini valid ya kan, maka kita berusaha untuk menatanya di pikiran kita. Otomatis di pikiran lebih dulu, konsolidasi secara akal Pak ya, karena itu kebenaran. Jadi kita, apalagi Rasulullah SAW mengilustrasikan sholat itu mandi dengan, orang itu kalau mandi apa kira-kira akibat daripada mandi? Akibatnya itu bersih Pak, kotorannya itu bersih, terus badan segar, ngantuk hilang, karena airnya jernih, adem. Iblis dan cucu-cucunya kabur semua, takut sama air. Itu seperti itu. Maka dari itu, Masya Allah, kita perlu mengevaluasi itu membaca Pak ya. Ini yang disukai hati saya ini apa ya kan? Jangan menganggap evaluasi ini gampang, ringan Pak. Menurut saya istimewa. Kita mencoba membaca hati kita ini apa yang disukai. Kalau sudah setua ini ternyata yang disukai hati kita itu hanya, aduh rumah saya ini kok sempit, saya pengen rumahnya lapang apa. Kalau seperti itu saja keinginannya, itu nggak ada peningkatan Bang. Keinginan seperti itu nggak ada bedanya dengan keinginannya orang yang kafir. Karena orang kafir punya keinginan ya kayak begitu Pak. Itu namanya keinginan yang masuk dalam bab syahwat. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau hanya berhenti di situ, nah ini, Masya Allah, pengen punya ini, pengen punya itu ya kan, itu silahkan saja dan sah-sah saja. Tapi kalau keinginan hati kita itu hanya berhenti dari situ, berarti tidak ada peningkatannya, tidak ada peningkatan. Maka kita perlu membaca hati kita, apakah yang diinginkan oleh hati kita itu adalah yang diinginkan oleh Allah. Kalau hati kita itu menginginkan sholat, itu betul itu berarti
apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau sudah hati kita itu berkeinginan untuk sholat, bagus karena sudah sama. Tapi sekarang nanti ada detail lagi. Apakah hati itu sudah menginginkan sholat yang khusyuk, ya kan? Yang khusyuk. Nah, itu kita lihat lagi, ilmu itu harus kita baca, Pak. Kita baca khusyuk itu apa. Setelah itu kita gunakan untuk membaca kondisi hati kita seperti apa. Dan ini pelan-pelan harus kita tunaikan. Kenapa? Karena hakikat mentaati Allah itu adalah betul-betul memenuhi, mengikuti atau memenuhi apa yang dimaui oleh Allah. Dalam konteks sholat yang Allah inginkan, di samping kita menghadirkan syarat dan rukun, ya Mas, kita juga atau menyempurnakan adab yang zahir, istilahnya Imam Ghazali, pakaian bersih, tempat sholatnya bersih, ya kan? Itu adab zahir, adab zahir. Tapi ada adab batin. Adab batin itu menurut saya dimulai dari pikiran, Pak, membersihkan pikiran. Dan itu diajarkan oleh Rasul. Misalnya kalau kita mau sholat, ya, kok makan isya sudah siap, coba makanan sudah dihidangkan, lalu ternyata datang waktu sholat, itu anjuran Rasul makan dulu, itu dimakan. Kenapa coba? Karena kalau perut lapar, makanan sudah terhidang, kita sholat. Jadi sholatnya mah terjadi secara badan, secara badan terjadi, tapi pikirannya, ingat itu. Terus, jadi ini dijadikan oleh setan sebagai sarana untuk merusak sholat kita. Jadi jangan sampai kita melihat sholat itu hanya sekedar kita berdiri, lalu kemudian mengucapkan takbir. Iya, itu sholat, bagian dari sholat, tapi belum seluruhnya. Ada bagian sholat yang tidak nampak, yang kita harus penuhi haknya, terkait dengan akal kita, terkait dengan hati kita, terkait dengan perasaan kita. Masya Allah, coba. Jadi betul-betul kita khususon puasa ini kita perlu mencoba berusaha menyempurnakan terutama ibadah yang fardu, yaitu sholat 5 waktu. Minimal kalau menurut saya targetnya, bagaimana kita pas Ramadan ini hati kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sangat melimpah dari apa? Lewat satu sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Dan khusus, Masya Allah, ini sholat 5 waktu ini, karena ini adalah amalan yang satu-satunya amalan yang untuk Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu dengan mengundang beliau sampai ke Sidratil Muntaha. Itu hanya sholat 5 waktu, Pak. Kalau yang lain-lain cukup lewat Jibril alaihissalam, dikirim ayat, dikirim surat. Tapi khusus sholat 5 waktu itu dipanggil. Coba, khusus sholat 5 waktu itu dipanggil, Pak. Diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan, ya kan, sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratil Muntaha. Jadi betul-betul perintah itu langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah kita perintahnya berapa? Berapa, Pak? 50 apa? 50 waktu. Betul, bukan 50 rakaat. Kalau 50 rakaat enteng, sekali sholat 1 rakaat doang. Allahu Akbar, Assalamualaikum, kabur. Itu mah gampang. Tapi Masya Allah, 50 waktu
itu menunjukkan keinginan dia, yaitu Allah, kepada sholat, itu sebenarnya dia maunya bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Coba seandainya bikin simulasi aja lah Pak, kalau sholat 50 waktu itu dimasukkan ke dalam waktu yang 24 jam, kira-kira berapa jam sekali? Kalau 1 jam sekali. Tapi kapan kita tidurnya? Kalau dipotong waktu tidur, katanya tidur menurut dokter sehatnya itu 8 jam. Alah, tinggal 16 jam ya. Lah untuk ke belakang beol, untuk ketemu istri, untuk kantor, alah, berapa, tinggal berapa jam Pak? Kalau 10 jam dibagi 50 waktu, Allah. Itu menunjukkan betapa Allah itu sangat mencintai sholat yang fardu ini Pak, sholat yang wajib itu. Nah itu mendapatkan hidayah itu, maksud saya itu bukan hanya tahu ini, tapi mendapatkan hidayah itu adalah setelah mengetahui bagaimana pengetahuan ini menjadi sesuatu yang dimaui hati secara sukarela, senang, gembira dan bahagia. Itu hidayah. Jadi kalau kita ingin tahu dapat hidayah atau belum, bukan hanya badan kita, oh badan saya sudah datang ke masjid. Ada orang-orang yang badannya datang ke masjid sholat, tetapi kan ada ayat wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Bisa Pak, orang sholat itu celaka kalau tidak memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul kita mentaati Allah itu terkait dengan mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Jadi sebelum kita itu mendapatkan kesempurnaan hidayah, maka ada tahapan yang memang harus kita lalui. Dimulai dari hidayah itu harus kita ilmui. Ini sangat mudah. Tahapan awal ini menurut saya paling gampang, paling mudah. Cukup duduk mendengarkan langsung tahu, ya kan? Atau kalau mau lebih cepat nungguin seminggu lagi, lama amat seminggu. Udah beli buku baca, itu tahu. Untuk mengetahui itu lebih mudah. Tapi tantangan yang paling berat adalah untuk meningkatkan perolehan hidayah bagi hati dari mengetahui menjadi menghendaki. Nah inilah pertempuran yang sesungguhnya itu menurut saya terjadi. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada nafsu, dan keinginan nafsu biasanya itu bertentangan dengan keinginan wahyu. Nafsu maunya makan sekenyang-kenyangnya, itu maunya nafsu. Kalau wahyu maunya makan dan minum jangan berlebih. Itu kan berarti menunjukkan keinginan wahyu itu beda. Betul. Nafsu maunya tidur sepanjang malam, tapi wahyu maunya sedikitlah kamu tidurnya di malam hari. Itu udah beda Pak, beda. Nafsu maunya kita makan terus, nggak ada puasa. Oh tapi ternyata wahyu maunya kita berpuasa. Hal-hal seperti ini harus kita ketahui, harus kita fahami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidak kurang-kurangnya menjelaskan tentang apa yang Allah dan Rasul maui itu betul-betul sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Sebenarnya begitu. Dan menurut saya persepsi ini harus kita kuatkan, bahwasanya apapun yang Allah dan Rasul mau itu adalah yang paling bermanfaat untuk kita, yang paling bermanfaat untuk kita. Contoh nih, kalau hati kita kemauannya kita tuh mengumpulkan harta, dalam konteks harta Pak ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan, tapi kemauan Allah dan Rasul kita suruh membagi-bagi. Nah, ketika terjadi benturan, nah di sini kita itu, ketika terjadi,
waduh saya maunya mengumpulkan, ini membaca ayat ini suruh bagi, waduh gimana nih, gimana ini? Kalau saya berikan kepada orang menurut yang saya ketahui diketahui oleh mata kita, maka harta saya berkurang. Tapi kalau saya bagi menurut ilmu wahyu, katanya kata Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini yang saya istilahkan konsolidasi kepetunjukan secara akal, Pak. Itu tahap awal itu harus kita lalui. Jadi dalam bab proses ilmu ini harus sangat kita kuasai, ilmu memprosesnya. Ilmu proses ini yaitu ilmu terkait dengan bagaimana kita mencoba memenuhi tahapan proses, Pak, agar kita bisa sangat menikmati hidayah. Maka tahapan proses harus kita penuhi. Kalau tidak, tapi kita melompat, itu yang akan kita rasakan nanti itu beban, Bang. Waduh, ternyata puasa itu berat. Nah, kalimat berat itu muncul karena suatu pengalaman. Tapi pengalaman apa? Pengalaman yang dialami oleh nafsu. Memang kalau nafsu itu, apalagi nafsunya hobinya kuliner, kalau datang Ramadan ini ampun sudahlah, makan kalau nggak di Labuan rasanya nggak bisa masuk mulut itu, apalagi kalau di zona Serang ini bosen. Tapi mau ke sana, ini bulan Ramadan tutup, ya kan? Kalau sore macet, udah kebayang aja ya kan? Itu nafsu, Pak. Nah, ini harus kita selesaikan, bukan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, dia nggak akan selesai. Harus kita selesaikan. Kita harus berusaha untuk bisa memproses bagaimana nafsu kita, mulai dari amaratun bisu, lalu meningkat menjadi lawamah, menjadi menyesal terhadap dosa yang dikerjakan, atau menyesal terhadap kebaikan yang tidak dikerjakan. Lalu kalau sudah nafsu itu punya menyesal, itu udah bagus itu. Nanti meningkat lagi menjadi nafs al-mutmainnah. Nafs al-mutmainnah itu jiwa yang sudah tentram terhadap apa? Terhadap petunjuk yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa kita itu sudah menginginkan apa yang Allah inginkan. Ketika sudah ada di zona itu, menurut saya itulah zona surga itu sebenarnya, Bang. Karena sudah nggak ada perlawanan, sudah tidak ada perlawanan. Kalau Allah menginginkan kita membagi harta, ternyata hati saya itulah yang disukai itu. Yang paling disukai hati kita adalah apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Zat. Itu sederhana sekali. Kalau yang dimaui hati kita itu adalah apa yang dimaui oleh Allah, bahkan yang Allah inginkan, seperti yang ayat yang selalu saya sampaikan itu di surat Yunus 58, Qul bifadlillah fabirahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaknya mereka itu bergembira. Jadi keinginan Allah itu bukan hanya kita mengerjakan sholat saja, tapi Allah menginginkan agar sikap kita terhadap sholat ini, hati kita itu senang dan gembira, Pak. Maka jangan puas badan kita mengerjakan sholat, tapi kita harus baca apakah hati saya itu sudah ada rasa senang. Dan senang kepada sholat itu menurut saya juga bertingkat, Pak. Ada orang itu yang senang dengan sholat ketika mengerjakan sholat, tapi ada orang yang senang dengan sholat mulai dari sebelum datangnya waktu sholat, itu hatinya sudah senang. Jadi ketika waktu sholat akan tiba, itu hatinya sudah
senang, semakin senang, semakin senang. Lah, karena itu perintah. Fabidzalika falyafrahu. Nah, adapun perbuatan badan menurut saya itu hanya merefleksikan, Pak, refleksi dari capaian kepetunjukan kita. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita posisi amal-amal itu, sholat 5 waktu, lalu sholat Jumat, lalu kemudian puasa Ramadan, lalu al-umratu ilal umroh ketemu umroh, ya kan? Itu menghapus dosa-dosa yang dikerjakan di antara amal-amal sholat itu. Lalu kemudian ada logika yang lain yang menjadi kelanjutannya. Jadi kenapa ini terkait dengan dosa dihapus? Karena ini terkait dengan syarat seseorang kalau ingin masuk surga harus selesai urusan ini, Pak. Jadi ini alur berpikir ikutan, Pak. Makanya jangan sampai diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Kok nggak dikasih yang lain sih, ya kan? Hanya diampuni dosa. Jangan mengecilkan diampuni dosa, itu kuncinya. Kalau dosa diampuni, selesai urusan dengan neraka. Tuh. Karena di dalam ayat Allah sudah sebutkan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti dia akan melewati jahanam. Jadi ketika nanti Allah sudah wujudkan info gaib, ya jahanam, karena mata kita belum lihat. Tapi nanti ketika datang waktunya Allah munculkan dan kelihatan depan mata, maka ada proses perjalanan fisik, Pak. Proses perjalanan fisik mulai dari kita dibangkitkan dari kubur, itu bukan spiritual, bukan hanya ruh saja yang dibangkitkan, semuanya, Pak. Badan kita dibangkitkan dari alam kubur itu. Jadi betul-betul bangun itu betul-betul ruh dan badan seperti kita badan gini, otomatis dengan format, dengan ukuran dan ini yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu seperti apa, ya kan? Karena nanti orang yang ahlul jannah yang dimasukkan ke dalam surga, badan mereka itu semuanya sama, Pak. Kalau sekarang kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang apa. Allah membuat yang ada badan besar, ada badan kecil, itu untuk cobaan, Pak. Ini orang dikasih badan besar sombong, Kak. Ini orang dikasih badan kecil, dia sabar enggak, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Itu hanya cobaan, hanya sebagai cobaan. Jangan kita melihatnya dengan di luar persepsi itu. Kalau kita melihat perbedaan-perbedaan hanya sebagai cobaan, maka kita ada di atas jalur yang benar, ya kan? Betul-betul bukan ketika orang dikasih badan yang besar, dia untung sekali dikasih badan besar, saya badannya kecil ini, aduh nggak buat bawa ini, nggak buat. Enggak, semuanya sudah Allah tetapkan, dan ketetapan Allah bukan dalam persepsi Allah ingin menzolimi hamba yang bersangkutan, bukan, Pak. Betul-betul itu. Jadi ketetapan Allah untuk kita terkait dengan badan dan lain sebagainya itu tidak dalam rangka Allah menzolimi kita. Allah itu bijaksana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati jahanam. Dan kita tahu jahanam itu seperti apa, meskipun pengetahuan kita masih sangat terbatas, ya kan? Tapi setelah dibangkitkan dari mahsyar, lalu dibangkitkan dari kubur, digiring ke mahsyar, diberhentikan di situ untuk rentang waktu yang sangat lama sekali dan sangat panas sekali. Karena itu adalah fakta yang pasti akan terjadi.
mempersiapkan bekalnya di sini. Kehidupan barzah itu pasti akan terjadi, maka menyiapkan bekalnya itu di sini. Bekal kehidupan barzah itu bukan rumah seperti yang kita bangun ini. Kalau kita mengerti, mungkin loh Pak ya, kita itu akan menyesal sebenarnya kalau kita tuh bangun rumah itu besar-besar. Kayak seperti saya sama istri bikin rumah itu, saya itu nyesal Pak. Innalillah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pikirannya hanya sederhana ketika itu, anak saya 7, kalau anaknya 7 kalau pulang paling satu kamar satu, ya kan, itu kan logis ya, logis itu. Dan nanti kalau mereka punya anak, punya istri, mereka datang sini kalau ngampar semua, kalau nanti antar suami istri kan mereka bukan muhrim ya kan nggak boleh saling ngelihat saling, iya. Tapi setelah rumah dibangun, ternyata anak semuanya nggak ada. Misalnya dia kan di pesantren, alah, astagfirullahaladzim. Akhirnya sendirian berdua sama istri saja. Itu mikir begitu Pak. Betul ternyata ya kan. Berbahagialah. Makanya Rasulullah SAW itu, meskipun belum punya rumah banyak, tapi kan rumahnya kecil-kecil aja Pak. Kecil-kecil untuk istri ini, dengan istri itu, dengan istri ini. Allahu Akbar. Jadi betul-betul yang sesuai dengan ilmu itu memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Makanya kalau kita bikin rumah, kamar ini untuk apa? Kalau tidak ada peruntukannya, maka itu adalah lisyaiton, itu untuk setan. Ini kamar untuk siapa? Untuk kita. Ini untuk siapa? Untuk anak ini, untuk ini. Nah, kalau tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak jelas, maka Rasulullah sudah menegaskan itu adalah untuk setan. Kalau untuk setan, kalau kita bikin kamar untuk setan, lepas tidak akan mengganggu kita ya kan, karena ada di rumah kita. Dan itu tidak mudah untuk mengusir ya kan, karena dia merasa, loh ini kan untuk saya. Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akan melewati jahanam, lalu kemudian kalau sudah sukses, nah baru setelah itu jannah. Nah, yang menghalangi seseorang untuk bisa sukses melewati jahanam itu dosa. Dosa Pak, betul-betul dosa. Nah, ketika dosa ini sudah dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggal dunia, maka urusan kita dengan alam barzah selesai. Ya kan, urusan dengan mahsyar juga akan sedikit banyak sudah selesai. Jadi terkait dengan dosa, dan yang menurut saya yang dianggap masalah yang sesungguhnya itu dosa. Dosa. Bukan misalnya, waduh siang ini kita belum punya uang untuk makan siang, baru untuk sarapan. Itu kalau menurut ilmu kitab itu bukan masalah itu. Malah justru kalau kita merespon dengan sabar, itu keberuntungan akhirat. Sesuatu yang kita persepsikan masalah dunia, ternyata itu menjadi peluang keberuntungan akhirat yang tidak terhingga. Kalau ilmu ini kita kuatkan, maka hati ini betapa peluang kebahagiaannya itu juga menjadi tidak terhingga. Dan ini yang kita ingin memasukinya secara menyengaja, sungguh-sungguh, dan dengan penuh kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan itu baru akan terjadi kalau info yang sudah kita ketahui ini sudah sempurna kita meyakininya. Maka kalau misalkan ada orang yang sangat membutuhkan bantuan, lalu Allah berikan kepada kita itu kemampuan untuk membantu. Nah, ketika kita memberikan bantuan kepada orang tersebut, meskipun secara kelihatan mata itu harta kita berkurang, tapi secara spiritual sudah meyakini petunjuk yang Allah ajarkan, maka dengan membantu itu hati kita itu senangnya luar biasa Pak.
Kalau hati kita itu ada rasa senang, maka jagalah posisi itu, Pak, ya kan? Artinya apa? Itu adalah pemberian Allah yang menurut saya tidak biasa, Pak. Itu pemberian yang sifatnya luar biasa, karena itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Kebanyakan orang kalau memberi kepada orang lain itu merasa terpaksa. Kalau memberikan kepada orang itu secara terpaksa, apa dia senang memberi? Enggak, tersiksa, Pak. Dia memberi ke orang itu tersiksa karena terpaksa. Tapi kalau memberinya itu dengan senang gembira, Allahu Akbar, itu betul-betul dia akan terus memberi dan akan terus memberi. Seperti seorang ibu kepada anaknya, hanya memberi, ya kan? Tak harap kembali. Itu yang normal, itu sesuai dengan hidayah, itu lagu itu, Pak. Betul-betul orang tua itu hanya berharap, hanya bisa memberi, nggak harap untuk menuntut kepada anak. Meskipun tidak semua orang tua begitu, karena ada yang bikin kalkulasi, ya kan? Kalkulasi kepada anaknya. Dia berkhidmah kepada anaknya sampai besar dengan harapan nanti kalau sudah besar dia ingin mendapatkan balasan dari anaknya. Menurut saya tidak benar, Pak, ya. Harapan balasan itu dari Allah, imanan wahtisaban. Bisa jadi anak yang kita besarkan dia pergi kemana, jauh dari kita, ya kan? Kalau kita hanya mengandalkan kepada kebaikan dari dia, aduh, pusing, stres, Pak. Badan sudah mulai lemah, ya kan? Sudah nggak mampu berusaha lagi. Anak jauh-jauh di sana udah enak dengan istrinya, udah kebayang kalau sudah di tempat lain, lalu dia punya rumah. Untuk punya rumah dia menyedot pikirannya. Punya istri juga sibuk dengan bersenang-senang dan lain sebagainya. Sibuk dengan anaknya, dengan istri, sama dengan kita, Pak. Lah kita kalau persepsi kita tidak mengikuti petunjuk ini, Masya Allah, tambah mempercepat proses menemui ajal, ya kan? Hanya stres saja. Tapi kalau kita itu berbuat baik kepada siapapun, motivasinya hanya karena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya, mengharap ridho dan balasan dari Allah, maka kalau Allah membalas kebaikan kita terhadap anak kita, itu bisa lewat siapapun dan lewat apapun, Bang. Misalnya anak kita terhalang untuk dekat dengan kita karena kerja, karena apa? Oh, ternyata Allah mengirim seseorang yang sangat setia membersamai kita dengan sukarela. Itu bukan ini kita, itu dari dia, Pak. Allah, Masya Allah. Kita hanya diminta untuk meyakini petunjuk itu betul-betul benar adanya. Man amila solihan falinafsihi. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Gak akan pernah tercecer, Pak, ya kan? Gak. Rumusan ilmu ini betul-betul akan balik kepada dirinya sendiri. Begitu juga waman asa'a fa'alaiha. Siapa yang mengerjakan keburukan, maka dia sendiri yang akan menanggung. Itu sudah pasti itu. Bahkan kalau kita meningkatkan level usaha, bukan sekedar mengerjakan kebaikan, tapi meningkatkan sampai kepada jahada yujahidu, itu betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan. Maka kita temukan ayat di awal surat Al-Ankabut, ya kan? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang berusaha sampai kepada tahapan maksimal, ya kan, untuk berbuat baik ini, maka kata Allah, fali nafsihi yujahidu li nafsihi. Dia itu bermujahadah itu betul-betul untuk keberuntungan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau ilustrasi contoh kasus, Pak, di dalam sirah, dalam bentuk jihad, ada sahabat
Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam peristiwa Uhud ini bertanya, mendatangi Rasul, ya Rasulullah, aina ana in kutil, di mana saya, tempat saya kalau saya kutil itu kalau saya dibunuh, karena perang konteksnya berarti dibunuh musuh, ya kan? Rasul dengan ringannya fil jannah, langsung dia lagi makan kurma, diambil kurma dibuang, Pak. Antara saya dengan masuk surga, nungguin ngabisin kurma ini terlalu lama. Coba, artinya betapa sangat cepat proses kepetunjukan itu terproses dalam jiwanya. Mendengar dari Rasul, info masuk, langsung diyakini. Akibat dari keyakinan yang sudah tidak ada ragu itu, langsung memunculkan tindakan, kurmanya dibuang, ya kan? Karena dia menganggap untuk menyelesaikan kurma ini memerlukan waktu, ya kan? Kalau untuk masuk surga itu nungguin menyelesaikan kurma terlalu lama, nggak sabar dia, dibuang gitu. Nggak sempat dia ngasihkan ke temannya, ini kamu makan aja biar badan kamu tambah kuat. Nggak sempat ngomong, aduh ngabisin waktu, langsung dibuang, langsung dia menyerang musuh, langsung gugur, Pak, ya. Dan dia mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasul SAW. Dia bekerja bersungguh-sungguh, ya kan, sampai meminggirkan kepentingan nafsunya, ya kan, langsung dipinggirkan, dan dia ingin mendapatkan surga itu. Itu Masya Allah, itu namanya taufik, hidayatut taufik. Itu pemberian dari Allah, dan pemberian terkait dengan hidayat taufik itu hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah sukai. Tapi kalau pemberian dunia itu diberikan oleh Allah kepada hamba, baik yang dicintai atau yang tidak dicintai. Itu dunia, Pak. Dunia diberikan kepada hamba yang Allah cintai dan hamba yang Allah benci. Itu kalau dunia. Tapi kalau agama ini, agama din, hanya diberikan kepada hamba yang Allah cintai saja. Maka kalau kita dikasih agama, petunjuk, hidayah, kita harus tahu berarti kita termasuk yang dipilih oleh Allah, ya kan? Karena kita termasuk yang dipilih, harus senang karena kita dipilih, ya kan? Terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diistifa. Sehingga hati kita ini akan menjadi bertambah bersyukur dan bersyukur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada poin kita sebentar lagi akan puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya puasa ini bukan seperti amal soleh yang lain. Ini beda, Pak, ya, beda. Kalau amal soleh yang lain selain puasa, sesuai dengan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, kullu amali ibni adam yudha'afu lahu al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Amal anak Adam seluruhnya itu adalah untuk dirinya, dan dilipat gandakan untuknya dengan rumusan satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, illa as-shaum, kecuali puasa. Jadi puasa itu tidak pakai rumusan tadi. Puasa, jadi kalau amal saleh yang lain Allah menisbahkan kepada hamba itu. Misalnya sholat, ini sholat saya, begitu. Ini sholatku. Sedekah, ini sedekahku. Zikir, ini zikirku. Jadi hamba itu bisa menisbahkan kepada dirinya. Ini zikir saya, ini wirid saya, ini Quran saya, ini silaturahmi saya, dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa, ini amal ini dinisbahkannya kepada Allah, bukan kepada hamba.
fa innahu li, kata Allah, puasa itu adalah milikku. Penisbahan ini contohnya seperti bait. Sesuatu kalau dinisbahkan kepada Allah itu menunjukkan sesuatu itu sangat istimewa. Contoh misalnya rumah, bait, baitullah, rumahnya Allah. Kalau hanya rumah itu enggak istimewa. Tapi ketika dinisbahkan kepada Allah, baitullah, rumahnya Allah, maka rumah itu menjadi apa? Istimewa. Nah, puasa itu begitu, Pak. Puasa itu dinisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dinisbahkan kepada Allah, maka di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Yang jelas Allah ingin membuat kejutan untuk orang-orang yang berpuasa, dan Rasul hanya memberi bocorannya secara global, yaitu apa? Orang yang berpuasa nanti akan sangat gembira ketika ketemu dengan Allah. Dia bergembira karena puasanya itu, ya kan? Bergembira karena puasanya itu. Lalu kemudian khusus untuk puasa juga, ini saya mengingatkan saja terkait dengan apa penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ya kan? Dan ada puasa yang istimewa. Puasa umum yaitu menahan perut dan kemaluan dari mengikuti syahwatnya, dari waktu dari subuh sampai maghrib. Itu puasa yang biasa, ya kan? Ini puasa umum, kata beliau. Puasa khusus itu menahan pandangan, menahan mata, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan pendengaran, dan menahan seluruh anggota tubuh dari berbuat dosa. Karena memang puasa itu as-saum, itu secara bahasa itu artinya al-imsak, menahan, Pak. Imsak itu menahan, menahan dari seluruh yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Hanya itu saja, menahan saja. Kata kuncinya menahan. Tapi kan dengan niat. Makanya hanya ada dua rukun. Satu adalah niat, yang kedua menahan tadi itu. Rukunnya dua, gampang. Hanya untuk yang level 2 itu menahan seluruh anggota badan ini dari berbuat dosa. Maka kita harus punya target untuk puasa, terutama puasa Ramadan, karena posisinya wajib. Bagaimana ini bisa kita capai? Nah, puasa yang ketiga ini khususul khusus, ya kan? Yang istimewa ini yaitu saumul qalbi minal humum ad-dani'ah, yaitu hati, puasanya hati. Masya Allah, ya kan? Dari apa? Dari keinginan-keinginan yang rendah, Pak. Jadi hati sudah tidak punya keinginan terhadap hal-hal yang rendah. Wal afkar al mub'idanillah, menahan hati dari memiliki pemikiran-pemikiran, pikiran-pikiran yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ya kan? Dan puasa ini puasa yang sangat istimewa sekali, ya kan? Menahan. Allah, siapa yang mampu menahan hati? Kalau menahan perut mungkin masih bisa, Pak, ya. Tapi ini memang harus dilatih. Harus dilatih. Karena dalam bab amal, menurut ilmu agama, ada amal zohir, ada amal batin. Begitu juga dosa, menurut Al-Quran, ini menurut Al-Quran, ada dosa zohir, ada dosa batin. Yaitu kalimat zahiral ismi wa batinahu, wazaru zahiral ismi wa batinahu. Kata Allah, ini ayat, Mbak, ya. Dan tinggalkanlah dosa yang zohir dan dosa yang batin.
Dosa yang batin, misalnya hati kita syirik, itu dosa Pak, ya kan? Kan di dalam hati. Bagaimana menyelesaikan untuk meninggalkan? Harus dimulai dengan mengilmui. Jadi konsolidasi, jadi petunjuk yang sudah kita ketahui itu kita fikirkan, sehingga pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan petunjuk, harapannya adalah itu terdelete. Karena kita ulang-ulang itu, pengetahuan kita tentang petunjuk itu kita ulang-ulang, itu nanti punya dampak membersihkan pikiran. Jadi bertahan Pak, harus dari situ dulu. Nah nanti sukses di situ, nanti hati pasti dia akan terpengaruh. Karena pengetahuan yang sudah kita resapi, kita renungi, itu akan menjadi semakin kokoh, semakin kita fahami, semakin kita yakini. Sehingga nanti keyakinan yang tidak sesuai dengan petunjuk itu akan apa? Akan terhapus. Nah inilah tazkiyah itu, pembersihan itu di situ Pak. Harus pembersihan. Maka bulan puasa ini merupakan bulan yang menurut saya sangat istimewa sekali untuk kita masuki, untuk menyempurnakan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saja kira-kira, dan untuk amal-amal yang lain yang sifatnya sunnah itu sifatnya tambahan, ya kan? Yang paling utama adalah puasa, ya kan? Dan yang kedua sholat 5 waktu, dan satu lagi zakat fitrah. Itu posisinya, jadi ibadah unggulannya Pak ya, itu adalah ibadah yang wajib, puasa di setiap siang, ya kan? Lalu yang kedua sholat 5 waktu harus kita usahakan untuk sempurna. Lalu kemudian puasa, zakat itu ada di akhir, zakat mal, zakat fitrah, terutama zakat fitrah terkait dengan waktu ini. Lalu yang lain-lain itu tambahan, termasuk sholat taraweh, ya kan? Kalau kita lihat dalam sholat taraweh Nabi kita Muhammad SAW itu kan beliau sholat hanya 3 hari saja sebenarnya. Di 3 malam pertama itu Rasul SAW. Habis itu beliau tidak sholat berjamaah taraweh seperti kita itu. Jadi begitu Rasulullah itu. Kenapa? Ketika sahabat bertanya, kenapa Rasul kok nggak muncul? Rasul tidak datang ke masjid untuk sholat taraweh karena beliau khawatir kalau itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak datang ke masjid itu untuk menjaga agar posisi sholat tarawih itu hanya sunnah saja Pak. Baru kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau jadi khalifah, ketika masuk Ramadan kok beliau melihat ini orang sholat tarawih, misalnya habis sholat isya ada yang sholat berjamaah dengan 5 orang, 10 orang di pojok, ada yang sholat tarawih sendirian di pojok sini. Itu situasinya begitu Pak. Dan itu di awal-awal dibiarkan karena memang dua-duanya dicontohkan oleh Rasul. Berjamaah juga dicontohkan, sendiri juga dicontohkan. Maka sholat sendirian juga sunnah, sholat berjamaah juga sunnah dalam konteks sholat malam ini, ya kan? Makanya kalau ada jamaah tidak ikut sholat, jangan, itu aliran apaan? Jangan, itu melampaui batas. Enggak, yang Rasul begitu, ya kan? Silahkan aja, ya kan? Silahkan saja. Hanya Umar melihat situasi kok jadi kacau, acak-acakan, ya kan? Akhirnya beliau minta kepada salah seorang sahabat, yaitu Ka'ab, ya, untuk memimpin, untuk menjadi imam. Ketika yang hafid ini menjadi imam, rapi. Nah muncullah ucapan yang sangat terkenal itu, nikmat al bid'atu hazihi. Masya Allah, indah sekali bid'ah ini, gitu kan? Maksudnya petunjuk yang seperti itu, ya kan? Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasidun al-mahdiyun, yaitu para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Dan para ulama sepakat khalifah yang betul-betul menegakkan ilmu kenabian itu ya 4 itu: Abu Bakar, Umar,
lalu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ada yang memunculkan satu lagi, kalau itu seandainya ada satu lagi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya memimpin menjadi khalifah hanya 2 tahun saja, Pak. Hanya 2 tahun saja. Kalau kita baca kisah beliau, Masya Allah, iya, memang pantaslah untuk dimasukkan ke dalam masuk rombongannya yang 4 khalifah itu, karena ya luar biasa, Pak ya. Tapi ini saja kira-kira hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga betul-betul bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dimudahkan dan diringankan oleh Allah untuk memaksimalkan amal ibadah, amal soleh kita, terutama di selama bulan Ramadan ini, dengan tanpa halangan, ya kan, sampai selesai, dan semoga mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal. Ya. Kemarin itu ada imsak kan, kalau di kita kan imsak itu 10 menit lagi. Iya. Sebelum subuh, dan subuh masih bisa makan. Tapi kemarin ada penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat bahwa imsak itu udah masuk ke puasa, katanya begitu istilah imsak ya. Kan kita imsak katanya kan imsak itu kalau biasa kita 10 menit lagi. Iya. Masih bisa makan, tapi kata Adi Hidayat imsak itu udah nggak boleh makan, katanya kan. Gimana? Iya. Jadi kita harus membedakan antara nas, Pak ya, antara ayat dan hadis, dan antara pemahaman, antara namanya versi, Pak ya, penjelasan. Memang selalu seperti itu, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi kamu kok begitu ya, memahaminya kok begitu. Dan kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang seperti ini. Contoh, ini hadisnya sahih terkait dengan, tapi ini terkait dengan jihad, Pak ya. La yusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah satu orang pun di antara kalian yang sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah, orang Yahudi itu kan mau jihad melawan mereka, Pak. Kecuali di Bani Quraidah sana. Itu peraturan dari Rasul, berangkat itu begitu pengumumannya. Nah kan hadisnya sama, para sahabat mendengar, semua mendengar seperti itu, sahih, langsung dapat dari Rasul. Karena rombongan ribuan kan berjalan, Bang, jalan terus. Nah ketika sampai ini waktu asar sudah mau habis, tapi belum nyampe, ya kan? Bagaimana ini? Ya, di situ, Pak. Disitulah pemahaman itu, Pak. Kalau menurut saya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, kita hormati. Bisa kita begitu? Bisa, silakan. Tapi kalau ada pihak yang lain yang memahami, mengistimbatnya beda, kita harus hormati. Karena penjelasan itu sifatnya tidak qat'i, tidak mutlak. Kalau ayatnya mutlak, tetapi pemahaman orang itu nisbi, ya kan? Makanya kalau kita membaca ayat lalu kita baca terjemahnya, kita harus adab kita itu mengucapkan menurut saya, itu harus begitu, Pak. Bukan menurut Allah misalnya. Itu lain itu. Menurut saya, menurut yang saya pahami. Karena kalau menurut saya itu bisa salah, bisa benar, ya kan? Kecuali kalau hadis yang sudah memang ketetapan. Misalnya, Pak, maksudnya ketetapan itu misalnya, Pak, sholat 5 waktu. Itu bukan sekedar pemahaman, nggak ada kaitan dengan perbedaan. Ketetapan 5 waktu itu sudah ketetapan dari sononya. Sehingga kita tidak ada peluang, kayaknya bukan 5 waktu deh, kayaknya 6 deh. Itu udah nggak ada peluang, karena sudah dari sononya seperti itu. Atau ayat misalnya wasariqu wasariqatu faqta'u, orang yang mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Itu sudah pasti, Pak. Itu tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan.
Kalau di ayat misalnya kulu wasrobu, makanlah dan minum, hatta yatabayyan, sampai betul-betul terang benderang perbedaannya antara waktu malam dan waktu siang. Itu batasnya, itu fajar sodik itu. Kan Rasulullah menjelaskan ada dua fajar, Pak. Fajar yang kazib itu fajar yang sinarnya itu vertikal, tinggi ke atas. Yang sodik itu yang sinarnya itu horizontal. Ketika muncul sinar itu, maka berarti kita disuruh berhenti dari makan dan minum. Nah, masalahnya apakah ketika muncul imsak ya kan, faktanya itu sudah fajar apa belum? Kalau orang itu teriak imsak, tapi kalau ini belum fajar, nggak boleh ditaati. Kita ini rancu, Pak, karena kita tidak belajar dalam konteks waktu, itu tidak belajar langsung melihat fakta yang menunjukkan, tapi kita hanya melihat jam. Masya Allah. Makanya saya masih penasaran sekali, Pak, pengen membuktikan sendiri sebenarnya. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ngontak teman saya. Beliau punya ada villa di sono di Pulau Tunda, ya kan? Saya tanya, "Sat, antum punya ini? Saya penasaran, saya pengen nginep di villa antum." Langsung dia ngasih tahu, "Insya Allah siap," ya kan? Hari Senin kemarin saya mau diajak. Dia ngasih waktu, saya sama istri saya ada kapal feri Senin sampai Rebu pulang. Berarti kita akan melihat bagaimana fajar itu terjadi sebenarnya jam berapa, gitu Pak ya. Pengen nonton gitu kan. Karena hukum ini sebenarnya tidak terkait dengan jam-jam ini, tapi terkait dengan fakta yang terjadi yang sebenarnya. Kulu wasrobu, makan dan minumlah sampai betul-betul muncul fajar sodik. Kalau sudah hanya masalahnya imsak itu kaitannya dengan itu bagaimana? Sebenarnya itu saja sinkronisasi, Bang. Kalau ketika imsak itu dibunyikan dan ternyata itu sudah masuk, ya berarti memang nggak boleh, ya kan? Tapi kalau imsak itu dimunculkan misalnya 10 menit sebelum munculnya fajar sodik, ya kan, maka ketika imsak itu berarti masih boleh makan dan minum. Jadi ini menurut saya sebenarnya serius, Pak, masalah ini. Makanya kalau kita nggak bisa berbondong-bondong menyaksikan, paling nggak salah satu. Nah, kenapa saya pengen di pantai di sono? Kan saya nanya, di tempat villa antum itu menghadap ke ini nggak, ke arah timur, ke arah kalau ada matahari? Oh iya, terang benderang katanya. Oh, sudah berarti nggak ada halangan, Pak ya. Kalau di sini kita ngelihat itu kan hanya rumah kelihatan, harus ke atas, jadi terhalang, Ustaz. Karena terhalang, jadi kita enggak. Tapi sementara saya meyakini penelitian profesor itu, ya kan, dia bukan orang yang di jalanan ngelihat biasa, enggak. Penelitian beliau ini di 75 negara, Pak ya, Profesor Tono itu di 75 negara. Dan di setiap negara beliau mengambil sampel 3 sampai 5 zona, 5 tempat, ya kan. Dan kesimpulan dari penelitian itu, ya kita untuk di Indonesia ini waktunya terlalu cepat, ya kan. Padahal beliau kan tidak melihat dengan menggunakan mata. Kalau pakai mata kan masih peluang biasnya besar, Pak ya. Tapi kalau pakai alat itu kan lebih detail, lebih. Nah, itu kita orang yang wallahualam, hanya kan terkait dengan terbentur masalah regulasi, ya, regulasi. Tapi karena ini terkait dengan hukum, ya kan, yang mengatur antara kita, agama ini antara kita dengan yang menciptakan kita, ya kan. Maka ini menurut saya termasuk misalnya waktu sebaiknya sholatnya 10 menit atau 15 menit, itu nggak ikut perasaan ini seharusnya. Karena ini menurut saya tidak terkait dengan perbedaan mazhab loh, Pak. Karena kalau kita nonton, tuh, menurut kamu gimana?
kayak menurut saya belum, menurut sudah. Wong yang dilihat sama kayak gini. Iya. Walalam. Mau nanya, sebetulnya kita waktu kecil tuh imsak persepsinya kan sudah tidak boleh minum. Betul. Nah, yang saya dengar Hidayat bilangnya imsak masih bisa makan dan minum kecuali pas setelah azan gitu. Mau luruskan aja gitu Pak Ustaz. Jadi imsak masih bisa minum dan makan gitu Pak Ustaz. Jadi pas azan boleh, baru stop gitu Pak Ustaz. Mana yang bener ini? yang dikirim itu justru imsak itu katanya udah nggak boleh makan katanya gitu. Enggak. Karena dari sahur. Persepsi waktu kecil emang nggak boleh makan. Ya, waktu setelah kecil. saya nonton, Ini kemarin. masih boleh makan. Kan saya kirim tuh di WA. 10 Iya. menit gitu Pak Ustaz. Saya Iya. kirim di WA. Gitu. Jadi pas begitu ada Iya. baru stop gitu. Iya. Kalau saya itu dari dulu Pak ya. Kalau yang namanya, coba kalau misalnya orang imsak, ini sudah azan belum? Belum. Kan betul Pak? Kalau belum azan, kalau sudah imsak sudah boleh sholat subuh belum? Ya belum. Namanya masih belum azan. Itu kalau menggunakan logika azan sama imsak. Tapi dalam agama sebenarnya Mbak ya kan, munculnya azan itu disebabkan karena munculnya fajar shodiq. Jadi landasan munculnya azan itu karena fajar. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan imsak. Apa istilah imsak? Apa ada di zaman Nabi itu imsak? Setahu saya nggak ada Pak. Dan sahur sama dengan sahur. Yang ada itu azan. Azannya Abdullah bin Maktum sama azannya Bilal, ya kan? Satu azan sebelum subuh, ya kan, untuk membangunkan malam. Yang satu azan untuk sholat subuh. Hanya itu. Kalau azan belum, berarti ya mereka itu mau azan subuh kan ngelihat dulu, sudah masuk belum. Itu tukang azan itu melihat dia Pak, baru dia azan. Kalau kita nggak pernah ilmu ini kita bahas. Karena kita hanya ngelihat jam. Mungkin ini bid'ah ini. Oh kan subuh itu jam ini. Siapa bilang subuh itu adalah kalau fajar sudah itu sebenarnya. Nah kalau misalkan ketika imsak fajar belum muncul, lo bagaimana? Ya kan? Kan berarti masih boleh makan. Dan di dalam ayat ini jelas sekali. Hatta yatabayyan. Yatabayyan itu sampai betul-betul kamu tidak ragu Pak. Sampai betul-betul terang benderang perbedaannya antara malam dan siang, antara garis gelap sama garis putih itu terang benderang. Dan itu secara ilmu, secara teknologi itu sudah selesai dibahas. Tinggal itu dimanfaatkan saja ya kan. Yang imsaknya apa? Imsak itu artinya menahan Pak. Iya. Menahan itu hanya sekedar untuk, nah itulah, karena ini Syafi'i Pak ya. Mazhab Syafi'i itu menurut saya itu mazhab yang memang dikenal dengan berhati-hati, kehati-hatian. Jadi karena kehati-hatian, khawatir ya, makanya mereka ngasih waktu sekitar 10 menit ya kan, ada 10 menit. Tapi karena ayatnya itu kulu wasrabu, makanlah dan minum, hatta yatabayyana lakum, sampai betul-betul menurut kalian. Dan menurut saya ini nisbi, hatta yatabayyan, sampai betul-betul kamu yakin kalau ini memang sudah masuk fajar. Kalau masih bias, oh kayaknya belum, makan saja, minum saja gitu. Semudah itu menurut saya Pak, agama itu mudah. Hanya menjadi agak kempius ketika sudah dimunculkan menjadi ketetapan berupa waktu, ya kan? Dan kita nggak tahu menahu dengan apa, dengan yang terjadi. Ini sudah masuk fajar, jadi ilmu itu nggak kita. Makanya sekali-kali kita pergi kemana gitu Pak, rilah ya kan? Ke Pulau Tunda naik ferry bareng-bareng, nginap semalam di situ ya kan? Ayo kita nonton tuh. Bisa naik gitu gunung, lihat fajar. Ya, kalau Jogja kan jauh ya Pak. Jogja. Ada di Pulau Tunda ini. Jadi teman saya ini, beliau
apa mau ada tanah wakaf di situ mau dikelola ya kan, sudah mulai dikelola, pengen bikin untuk majelis tadabbur Quran. Itu pas di pantai gitu Pak ya, jadi sambil itu mancing apa. Sekalian penelitian. Sekalian penelitian. Boleh, nanti diprogramkan aja, nanti saya tinggal kontak teman saya. Ya. Yang saya tahu tadi ya, sebelum ada profesor yang bilang setelah sejak sore itu Pak. Iya betul. Setahu saya juga dari dulu ini dimunculkan di majalah Sabil atau Hidayah itu yang dari 15 tahun yang lalu. Iya, udah lama sekali. Dan udah tembus sampai ke Direktur 8 itu, tapi Direktur 8 ini sendiri kurang berespon gitu Pak. Waktu subuh ini sebenarnya dengan pajak tadi itu 20 atau 25 menit itu waktu itu dimunculkan. Iya, betul. Itu yang saya tahu. Iya. Memang ini sudah lama sebenarnya Pak. Sudah lama. Nah inilah, karena benturannya itu dengan regulasi. Seharusnya penemuan ilmiah ini kan kepentingan publik. Kalau kepentingan publik seharusnya dipertanggungjawabnya di depan publik ya kan. Tapi enggak sih Pak, enggak di follow up. Karena ini akhirnya dibawa ke mazhab, mungkin kira-kira seperti itu. Allah, susah Pak. Masa namanya fajar ya kan, kelihatan sesuatu yang mudah akhirnya menjadi susah ya kan, menjadi susah. Ya akhirnya kalau menurut saya kita harus mengambil inisiatif saja. Jangan sampai kita, karena ini kan termasuk syarat sah dan tidaknya sholat ya, kalau belum masuk waktu ya kan, sholat sebelum sama dengan sholat kalau sudah habis waktu. Iya kan, syarat sah. Ini ada pengesahan dari Kementerian Agama kira-kira gitu biar ada kesamaan. Iya seharusnya begitu. Tapi kan yang disampaikan oleh profesor ini kan beliau sudah presentasi di depan MUI entah tahun berapa puluh tahun yang lalu, dan di depan Departemen Agama katanya mereka akan menindaklanjuti dan akan dipanggil, tapi nggak ada, udah begitu saja. Coba gimana coba? Masya Allah, itu fakta Pak ya, itu fakta. Yang jelas menurut saya jangan-jangan ada pihak ketiga di antara kita ya kan, yang menghalang-halangi untuk menyempurnakan bagaimana kita agama kita ini San. Allah walalam bisawab. Itu saja mungkin. Tapi sementara kita tutup dulu ya. Kita baca dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti kita programkan Pak ya. Ya. Ya surga ya segala macam itu, mahsyar itu dimunculkan secara zahir Pak, secara zahir. Kalau gaib itu sekarang